Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Fei. Silahkan like dan subscribe. Hidupku ekstra spesial karena aku punya dua negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulambaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua. Untungnya, aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, kudengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, aku kira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita. Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku. Frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Fei, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna, meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai. Ah! Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat.
Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman. Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah. Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi, Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal, jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, ku beritahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir, tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan, tapi jangan khawatir, rahasiamu aman denganku, kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan menekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke Amerika untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu, jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik, segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil. Dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku. Dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo Faye. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Lee, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya, dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku. Terima kasih memberikan putraku kesempatan dan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan vas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas?
Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya. Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Faye, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan. Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Faye. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian. Yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat. Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok geng berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya. Si Kodi itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Wahahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Wahahaha. Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Cody menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku. Dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu, lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animator, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Cody. Hai semuanya, aku Ellie dan penemuan jeniusku siap membuatku jadi Thomas Edison berikutnya. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak penemuan unikku, silakan tulis komentar. Lalu jangan lupa like dan subscribe cerita pendek animasi.
Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, jadi sejak saat itu yang tinggal hanyalah aku, ayah, dan kakak perempuanku Kara. Ayah seorang ilmuwan independen. Saat tumbuh dewasa, dia selalu menciptakan sesuatu dan membiarkanku membantunya. Secara alami, aku mengembangkan hasrat untuk menciptakan sesuatu sejak usia dini. Kalian sedang bermain frisbee dan kalian lapar. Tapi kalian tidak punya piring untuk makan. Apa hal ini pernah terjadi ke kalian semua? Tidak. Aku persembahkan untuk kalian piring makanan frisbee. Oke, tidak ada piring frisbee. Bagaimana dengan kacamata yang membantu kalian memotong bawang tanpa menangis? Atau topi makanan keren ini? Sempurna untuk semua kebutuhan camilan TV kalian. Oke, jadi mungkin mereka belum siap dengan penemuanku saat itu, tapi setidaknya Kara sepertinya menyukainya. Seperti jam alarm yang hanya akan berhenti berbunyi ketika puzzle-nya diselesaikan. Dia seorang dokter, jadi penting bagi dia untuk bangun tepat waktu dan menjaga pikirannya tetap waspada. Aku juga ingin berprestasi. Impianku adalah menjadi seorang penemu seperti ayah. Jadi aku belajar dengan giat dan berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah swasta terbaik di negara bagian tersebut. Saat aku mulai terbiasa dengan sekolah baruku, ayah bekerja keras untuk memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Semua orang menyukai penemuannya, termasuk keluarga Bancroft, salah satu keluarga terkaya di kota. Mereka mempekerjakannya untuk mendesain sistem robot. Namun karena kesalahan sistem, terjadi arus pendek dan membakar rumah mereka. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi reputasi ayah dipertaruhkan. Dia harus membayar kerusakan yang berarti kami harus menjual rumah kami. Namun, kami tidak punya cukup uang. Saat itu, seorang wanita, Nyonya Harding, datang menemui ayah dan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan satu syarat. Dia harus tinggal di mansion dan bekerja secara eksklusif untuknya. Ayah tidak punya banyak pilihan, jadi dia setuju dan memintaku ikut juga. Sedangkan Kara, dia menerima tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk memberikan perawatan sepanjang waktu bagi pasien yang koma. Jadi dia pindah ke rumah sakit. Jadi ayah dan aku memulai usaha baru kami. Hanya saja kehidupan di rumah besar tidak berjalan baik. Segera setelah kami melangkah melewati pintu besar, ayah dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Dan aku menjadi pelayan pribadi Nyonya Harding. Ini sangat tidak keren, jadi aku memutuskan untuk membalas dendam dengan manis. Aku mengutak-atik sepatu hak tinggi Nyonya Harding, sehingga aku bisa mengendalikannya dengan remote. Hanya saja aku ketahuan oleh Ariana, putri Nyonya Harding. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku cuma... Oh, begitu. Pintar. Biarkan aku membantumu. Apa yang ada di dalam roti panggang kayu manis? Jadi, kami menyaksikan Nyonya Harding memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung, dan terjatuh. Misi selesai. Bagus sekali, Ellie. Itu hal terlucu yang pernah kulihat sepanjang tahun. Jadi, ada apa denganmu dan Nyonya Harding? Ibu selalu keras padaku, tapi ayah sebaliknya. Hanya saja dia sedang berpergian. Jadi ibu menjalankan perusahaan Mila untuk sementara waktu dan sekarang dia berubah menjadi seorang tiran. Sejak saat itu, Ariana dan aku menjadi teman dan menghabiskan waktu luang kami dengan mengusili Nyonya Harding bersama-sama. Kami menata ulang keyboard laptopnya, mengotak-atik water flossernya, dan merusak lampu kamarnya. Aku ingin membantu ayah dalam hal keuangan. Jadi di sekolah, aku membuka layanan penemuan desain sesuai permintaan untuk mendapatkan uang tambahan. Queen, ratu sekolah memperhatikan dan membuat pesanan denganku. High heel yang bisa diubah jadi flat akan membuat pesta jadi lebih mudah. Berikan aku sepasang sepatu ukuran 7 dan pastikan warnanya pink cerah. Aku menyelesaikan pesanannya lalu dengan penuh semangat memberikannya kepada Queen. Hanya saja dia terjatuh. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku membuatnya berdasarkan pesananmu. Hei, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu pesan, jadi tinggalkan dia sendiri. Ternyata ini Owen yang juga mendapat beasiswa. Owen juga seorang ahli sains, jadi kami langsung akrab. Suatu malam, aku sedang menyajikan makan malam ketika aku mendengar Ariana bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya belum kembali ke rumah. Ariana, dia telah terbang ke India untuk retreat spiritual. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dilakukan ayah. Ya, retreat rohani sangat membantu dalam menjalankan perusahaan. Dia akan segera kembali. Sekarang, makanlah sayuranmu. Ariana tampak masih sangat bingung. Aku tahu rasa sakitnya karena aku juga merindukan ayahku. Merasa sedih, aku menemui Kara untuk membicarakan hal itu dengannya. Namun, Kara muncul dengan 2 pengawal raksasa. Ada apa dengan pengawal itu? Pasienku sangat penting, jadi mereka ada di sini untuk memastikan keamanan informasi. Bukan masalah besar, anggap saja mereka tidak ada di sana. Aku merasa tidak enak karena Kara harus bekerja dalam kondisi ekstrim seperti itu demi keluarga kami. Jadi aku bertekad untuk menjual lebih banyak penemuanku. Semua orang tahu penemuanmu jelek. Berhentilah menyumbat lorong. Kita bisa menghasilkan penemuan yang lebih baik. Lihat, nilai A di sini. Gadis-gadis jahat yang selalu menduduki peringkat terakhir di kelas sekarang menjadi siswa terbaik. Caramu mencapai nilai itu tidak dihitung.
Ya, mereka sendiri pastinya tidak mendapatkan nilai A itu. Dan kamu yang sangat membutuhkan uang, ya? Ya, ceritanya panjang. Jadi aku menceritakan kepadanya tentang kemalangan keluargaku dan betapa beruntungnya aku memiliki Ariana sebagai teman. Meskipun dia putri pemilik perusahaan Mila. Dia tampak keren, kenapa kita tidak mengundangnya ke arcade bersama kita? Jadi kami bertiga pergi ke sana dan Oin segera mengenal Ariana. Senang rasanya mereka bergaul, tapi halo, aku masih di sini. Saat Ariana ke kamar kecil, aku bertanya pada Oin, jadi kamu menyukainya? Kenapa? Kamu tidak cemburu, kan? Cemburu? Tidak mungkin. Lalu Oin tiba-tiba berubah serius dan memberitahuku sebenarnya. Dia sedang meneliti AI. Baru-baru ini ada beberapa produk AI yang tidak etis di pasaran. Beberapa bahkan memanfaatkan fitur pengenalan wajah untuk secara diam-diam menarik uang dari rekening bank para jutawan atau menguntit mereka. Kau tahu gadis-gadis itu membual tentang mendapat nilai A? Ya, mereka menggunakan alat curang yang aku curigai berasal dari perusahaan Mila. Mustahil, ayahku bekerja untuk Mila. Dia tidak akan berada di balik ini. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu, Eli. Yang ku tahu perusahaan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak bertanggung jawab adalah momok besar. Dan aku tidak berniat merayu Ariana. Aku hanya ingin menggali lebih lanjut. Dan mungkin kita bisa menyelinap ke ruang bawah tanah untuk bicara dengan ayahmu. Tidak mungkin. Ini seperti Fort Knox. Ada penjaga keamanan di sana 24 jam. Oin meyakinkanku bahwa kami akan menemukan jalan keluarnya. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelinap menemui ayah ketika Ariana menarikku ke kamarnya. Oin itu lucu kan? Bisa bantu jodohkan kami? Hah? Itu cepat sekali. Jika Ariana tahu Oin hanya bergaul dengannya untuk mencari tahu tentang perusahaan Mila, dia akan sangat terluka. Tapi dia tidak kenal lelah, jadi pada akhirnya aku dengan enggan menyetujuinya. Aku sudah menentukan tanggal untuk mereka, tapi melihat mereka bersama itu menyebalkan, jadi aku memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tanggal tersebut bermanfaat. Tidak yakin pembicaraan manis apa yang Oin katakan kepada Ariana, tapi dia setuju untuk membantuku dan Oin menyelinap ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Ariana membantu mengalihkan perhatian penjaga keamanan ruang bawah tanah. Kami menyelinap masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Aku bergegas ke sisinya dan mendesak Oin untuk membantuku membawanya keluar. Ibu di rumah, bantu Oin pergi dulu. Saat Nyonya Harding melihatku membantu ayah, dia mengamuk. Beraninya kamu mengeluarkan dia dari ruang bawah tanah. Dia harus selesaikan pekerjaannya. Aku menemukannya pingsan. Anda membuatnya bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak izinkan aku membawanya ke rumah sakit, aku akan menuntut Anda karena kelalaian. Nyonya Harding dengan enggan menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa kami ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nyonya Harding mengusirku dari kamar dan bersikeras untuk menemui dokter pribadinya. Aku tidak dapat mempercayai mataku ketika Kara masuk. Ketika Kara selesai, dia keluar dan memberitahu Nyonya Harding, Pak Miller sudah bangun. Tinggalkan dia di sini dan aku akan merawatnya bersama pasien lain. Tidak, aku membayarmu untuk memfokuskan perawatanmu hanya pada satu pasien. Miller akan dibawa ke tempat lain untuk beristirahat. Jadi, Nyonya Hardinglah yang mempekerjakan kakakku untuk merawat pasien koma misterius ini. Aku berlari untuk berbicara dengan Kara, tapi Nyonya Harding menariknya pergi. Baiklah, aku hanya perlu menyelidiki sendiri apa yang dia lakukan. Keesokan harinya dekat lokerku Oin muncul, jadi aku memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Aku mengambil ini dari ruang bawah tanah. Lihat, yang ini punya template untuk perangkat curang yang digunakan Queen dan teman-temannya. Jadi Nyonya Harding mempekerjakan ayahku untuk membuat penemuan tidak etis ini demi keuntungan ilegal. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Desainnya hanyalah perangkat portabel yang bisa melewati detektor logam. Ayahmu ilmuwan yang saleh. Nyonya Harding pasti menekannya untuk membuat ini. Kami akan menemukan bukti untuk membuktikan hal ini. Itu benar. Aku harus mengeluarkan ayahku dari sini. Jangan khawatir, aku selalu di sini untukmu. Kita melakukan ini bersama-sama. Oh, begitu. Jadi kalian berdua menjebak ibuku. Ariana, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Oh, tidak? Kalau begitu katakan, apa ini alasanmu mendekatiku? Tidak, tidak. Biar ku jelaskan, Ari. Dan kamu biarkan dia memanfaatkanku? Apa aku hanya lelucon bagi kalian berdua? Lalu dia pergi. Apa yang paling aku takuti telah menjadi kenyataan. Ariana sangat marah pada kami berdua dan mengabaikan kami sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan berita besar muncul. Ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan kehidupan biksu. CEO Mila Hari Harding pindah ke biara dan mewariskan perusahaan bernilai jutaan dolar kepada istrinya, Desi Harding. Aku dan Oin sangat terkejut mendengar berita itu. Saat itu Ariana datang untuk memberitahu kami. Nyonya Harding bertingkah aneh, jadi dia menguping panggilannya dan mendengar dia menyebut Tuan Harding lalu terlihat sangat gugup dan teduh. Ariana tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi dia membayar detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam dan ternyata ayahnya tidak pernah pergi ke India. Dan sekarang setelah dia kembali, dia menolak bertemu denganku dan dikelilingi oleh pengawal. Cukup sudah, kita harus menyelesaikannya.
Jadi keesokan harinya, Ariana masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, akhir-akhir ini kamu bersikap seperti menjauhiku. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama, hanya kamu dan aku? Saat keadaan aman, aku menyelinap ke kantornya dan mencari-cari. Dengan menggunakan lockpickku, aku membuka lacinya. Di dalamnya ada rencana perawatan dengan nama Tuan Harding di atasnya. Aku pergi ke rumah sakit bersama Oin dan berbicara dengan Kara tentang rencana perawatannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ellie, pulanglah. Merasa kalah, kami pergi tetapi kemudian kami bertemu dengan seorang dokter. Regimen apa ini? Ini dirancang untuk memperburuk kondisi pasien. Kami terkejut tetapi sebelum aku dapat menanyakan hal itu lagi kepadanya, aku melihat Kara masuk ke dalam mobil mewah dan pergi. Kami naik taksi dan mengikutinya. Mobil berhenti di rumah besar yang dijaga ketat ini. Kami tahu kami tidak bisa masuk ke dalam dari depan, jadi kami menyelinap ke belakang mansion, memanjat tembok, dan berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintunya terkunci, jadi Oin berjaga-jaga sementara aku menggunakan lockpick untuk masuk. Kami merayap melintasi dapur, tetapi aku tidak sengaja menjatuhkan panci dan menimbulkan bunyi gedebuk. Siapa itu? Oin segera menarikku ke belakang lemari es untuk bersembunyi saat penjaga menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, ruang sempit ini membuat kami terlalu dekat satu sama lain. Aku bisa mendengar jantung kami berdetak serempak. Penjaga itu akhirnya menyerah dan kami meninggalkan ruangan. Tiba-tiba aku melihat Kara berbalik di lorong. Ikuti Kara, aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Saat Kara masuk ke sebuah ruangan, aku melihat Mr. Harding terbaring di sana. Kara, apa yang terjadi? Kara tampak terkejut melihatku dan menarikku ke aula. Ellie, kamu seharusnya tidak di sini. Apakah itu Tuan Harding yang terbaring di kamar? Itu benar, Tuan Harding mengalami koma karena kecelakaan selama perjalanannya. Aku dipekerjakan oleh istrinya untuk merawatnya. Tapi ketika dia mulai pulih, Nyonya Harding memintaku untuk membuatnya koma selamanya. Aku berpura-pura melakukan apa yang dia katakan, tapi diam-diam aku telah membantunya. Lalu siapa pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mansion, masuk ke lockdown. Verifikasi suara tidak dikenali. Kaget ya? Kami telah mengatur ulang sistem, sekarang itu hanya meresponku. Sepertinya Nyonya Harding telah memasang sistem AI untuk mengendalikan mansion. Beruntung, Oin berhasil meresetnya. Bagaimana bisa? Lihat apa lagi yang kutemukan di rumahmu. Kau menjebak Tuan Miller di sini dan memaksanya membuat robot untuk menyamar sebagai ayah Ariana tanpa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ayah juga di sini? Dan pria yang muncul sebagai ayah Ariana sebelumnya adalah robot yang dia ciptakan. Tahan mereka segera. Baiklah, kurasa sudah waktunya menggunakan penangkap lalatku. Aku menembak mata Nyonya Harding dan pengawalnya. Petugas, tangkap mereka! Saat itu, seseorang muncul di halaman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dengan robot. Penjaga bodoh itu mengira robot itu adalah Tuan Harding yang asli dan mengejarnya. Ayo pergi dari sini. Mansion, kunci! Kami berlima lari keluar dari sana, sementara Nyonya Harding dan para penjaga itu segera dikunci di dalam. Saat semua orang kembali ke mansion, Ariana memaksaku untuk membawanya menemui ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini pada ayah? Aku mengorbankan segalanya demi ayahmu, asetku, dan masa mudaku. Mila menjadi seperti sekarang ini karena aku, namun baginya aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Setelah kecelakaan itu, aku melihat cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kalau saja dia mendengarkanku sekali saja. Ariana yang malang, dia tidak pantas menerima semua ini. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali dan Ariana mengizinkan kami tinggal di rumahnya sampai kami menemukan tempat tinggal lain. Adapun Tuan Harding, berkat upaya Kara, dia sadar kembali dan sedang dalam proses pemulihan penuh. Kara adalah dokter yang hebat dan menurutku ayah memiliki titik lemah padanya. Aku baik-baik saja jika mereka, kau tahu, berkumpul. Ya, menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf tentang Oin dan kamu. Aku sudah lupa tentang itu. Kamu dan dia diciptakan untuk satu sama lain. Aku mundur. Oh, itu dia. Kejarlah dia. Oin muncul dengan membawa beberapa bunga, tampak berpakaian lengkap. Hai Oin, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengirimiku pesan memintaku menjemputmu untuk berkencan. Aku tidak melakukannya. Ariana? Ya, sayang sekali aku sudah di sini. Jadi, maukah kau pergi bersamaku? Ya, iya. Dan dengan itu, dia menarikku untuk ciuman termanis yang pernah ada. Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Menjauhlah dariku! Apa kalian tahu siapa aku?
Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama, aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil risiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya.
Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi ku dekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo. Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian, ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun, karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Wah, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Danny langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda, supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Layton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya? Ya,
Tentu, aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Leighton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur. Bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut. Jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup?
Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine? Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya.
Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Quinn dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan, kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Quinn. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, aku, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Elaine bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Quinn juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang.
Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja, hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku, nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Hah, pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menudanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang?
Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik. Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Chiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku, Yukiko takkan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku? Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong jangan sebutkan namanya, tolong. Akira, aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. Hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku? Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya. Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Kucoba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Hei, para idiot itu. Mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, kalian beruntung. Aku datang ke sini tepat waktu. Tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus.
Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku. Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di akademi karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya. Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya, kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian." Tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa, benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah akhirnya jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. Tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan, menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys? Baiklah. Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun? Berhenti menggangguku kau anak kecil? Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangannya ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya aku lihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak. Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secerca harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apakah punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi. Aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat bodoh berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri. Naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo. Aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf. Aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apakah bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup?
Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau kukatakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau. Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan... Aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal. Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat John berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah. Soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat, yang sungguh peduli padaku, daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju. Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami. Tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang. Ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak, Yukiko. Biar ku jelaskan. Aku percaya padamu, Jun. Tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian harus cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya aku kira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi?
Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun, baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. apa? Aku tak paham, kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu. Aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira. Hari Mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow, wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak, tidak, tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sana, di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku. Mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, 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 tidak. Jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu.
Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun. Kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini, aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga. Tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, You'd better watch out, you'd better not buy, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini. Semua berkat jimat keberuntunganku Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku, dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu? Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakan telinga, dan domba-domba itu menjadi liar lagi. Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan. Itu tidak benar, aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang. Di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama. Karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya? Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam, dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan. Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekuntum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu, apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, ya, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Oh, benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline.
Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, sebrengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa? Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong! Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran. Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo, ayo, ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air, tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew. Tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku? Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup. Besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini. Selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami. Sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama. Jadi, kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah. Keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat anak kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja?
Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu. Aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang ke kota untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat, menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda.